Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan tentang kimia organik. Ya. Pada pembahasan ini yang saya akan bahas yaitu tentang reaksi substitusi pada senyawa benzen dan turunannya, kemudian kegunaan benzen dan derivat. Oke, yang pertama di sini reaksi substitusi dari senyawa aromatik elektrofil. Ya, benzen tidak memberikan reaksi adisi seperti alkena, tetapi biasanya reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi senyawa aromatik ini contohnya seperti ini. Ya, pada senyawa benzen di sini terdapat dua ikatan rangkap. Di sini ikatan rangkap terkonjugasi ya, jadi harus selang-seling. Di sini ada C dengan C ikatan rangkap, kemudian ini ikatan tunggal, kemudian C dengan C dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ketika misalkan ditambahkan atau direaksikan dengan Br2 dengan ditambahkan katalis FeBr3, maka akan terjadi reaksi substitusi. Jadi bukan reaksi adisi. Nah, di sini akan terjadi reaksi substitusi menggantikan pada atom H pada senyawa benzen yang ada di sini. Sehingga atom Br dan H ini tergantikan ya, jadi seperti ini sehingga menghasilkan suatu reaksi senyawa benzen seperti ini. Jadi jadi senyawa Br itu menggantikan posisi dari H itu sendiri, atom H, sehingga akan menghasilkan sisa dari senyawa tersebut adalah HBr ya. Mekanisme dari reaksi substitusi aromatik dimulai dengan serangan oleh elektrofil pada elektron P dari cincin benzen, maka disebut reaksi substitusi elektrofil. Ya, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan. Ya, di sini ada senyawa benzen, kemudian di situ ketika ada senyawa reaksi elektrofil, jadi di sini benzen akan menyerang senyawa elektrofil ini yang bermuatan positif, sehingga dia akan terikat dengan senyawa benzen tersebut. Nah, kemudian di sini terjadi intermediate karbokasi yang distabilkan secara resonansi. Ya, sehingga di sini akan muncul ya karbon positif ya. Jadi suatu karbon yang dimana dia bermuatan positif karena dia dari senyawa benzen ini telah menyerang elektrofil positif. Ya, elektrofil positif, sehingga di sini akan terjadi resonansi ya. Ya, sehingga akan membentuk suatu, karena terjadi resonansi ya, ini bersifat tidak aromatis, kemudian akhirnya apa, dari senyawa elektrofil ini akan menggantikan atau tersubstitusi atom H, sehingga atom H ini akan keluar di situ, sehingga akan menghasilkan atom H itu bermuatan positif. Nah, langkah 1, sepasang elektron P dari awan aromatik P diberikan untuk membentuk ikatan sigma dengan elektrofil. Ya, jadi akan membentuk ikatan sigma dengan elektrofil. Langkah ini menyebabkan karbon atom yang berdekatan dikelilingi hanya oleh 6 elektron. Ya, karbon ini membawa muatan positif ya di sini ya. Jadi dia membawa, kan dia menyerang elektron positif, maka dia akan bermuatan positif karbonnya. Ya, sehingga akan terjadi delokalisasi elektron P. Ya, akan terjadi perpindahan ya. Jadi misalkan seperti ini, ketika dia senyawa benzen ini menyerang elektrofil, sehingga akan membentuk ikatan sigma. Nah, karena ada ikatan karena menyerang elektrofil positif, maka karbon yang ada di sini dia akan bermuatan positif, sehingga terjadi delokalisasi elektron P. Ya. Nah, di sini ikatan akan terjadi resonansi ya di sini. Ya, perpindahan ya. Karena dia akan menyerang tanda positif di sini, sehingga tanda karbon positif ini akan berpindah-pindah ya. Nah, seperti ini, kemudian selanjutnya berpindah di sini, maka ini akan menyerang ke sini dan seterusnya ya. Sehingga terjadi terbentuklah ya resonansi dari suatu karbokaksi seperti itu. Dan kemudian atom H ini ya, atom H pada senyawa benzen di sini, karena di sini sifatnya non aromatik. Nah, kemudian langkah 2 dari reaksi karboksi memberikan sebuah proton H ya,
kepada suatu basa yang berada dalam campuran reaksi. Pasangan elektron ikatan sigma dari ikatan CH ini, nah ini tadi ya, diubah menjadi elektron Pi ya. Jadi dari reaksi karboksilasi tadi memberikan sebuah proton H+ kepada suatu basa yang berada dalam campuran reaksi di sini ya. Nah, di sini ada. Nah, ini. Dia akan menyerang pada atom H yang tadi di sini dan akan mengikat H tersebut, sehingga akan ikatan sigma dari ikatan CH ini diubah menjadi elektron Pi, akan menjadi ikatan rangkap. Maka atau bisa dinamakan awan aromatik Pi. Ya, sehingga akan terbentuk suatu hasil substitusi. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada atom H-nya masih ada ya. Nah, di sini ada atom C yang dimana bermuatan positif. Nah, sehingga di sini nanti akan terjadi delokalisasi elektron Pi. Nah, karena di sini dalam senyawa benzen ini tidak terjadi reaksi adisi, maka ketika direaksikan dengan senyawa halogen, maka dia tidak akan terjadi, ya, tidak akan terjadi reaksi adisi. Akan tetapi di sini ketika H ini dilepaskan, artinya H ini digantikan oleh senyawa elektrofil, ya, maka akan terjadi reaksi substitusi. Maka ini adalah reaksi yang terjadi pada senyawa benzen. Ya, ion benzenium tidak dapat beradisi sebab ion ini akan merusak awan aromatik Pi dan stabilitas resonansi dari cincin benzen yang akan hilang. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini ada energi, di mana reaksi terjadi pada energi terendah, ya, kehilangan H+ untuk membentuk kembali cincin aromatik. Ya, jadi di sini adisi dari X ya, jadi di sini awalnya benzen ya direaksikan dengan suatu senyawa reaksi di sini ya, kemudian akan mengikat suatu elektrofil ya, akan menyerang elektrofil tersebut. Nah, sehingga akan terbentuk seperti ini ya, intermediate. Kemudian di sini tidak akan terjadi adisi ya. Ya, kenapa? Karena dari adisi ini membutuhkan energi yang lebih banyak di sini. Hal ini akan tidak mungkin terjadi. Ya, maka yang terjadi apa? Reaksi terjadi pada energi yang terendah, ya, kehilangan atom H di sini. Jadi atom H ini akan kehilangan, ya, akan tertarik pada senyawa sisa elektrofil, sisa dari reaksi yang lain, sisa dari reaksi senyawa tersebut, sehingga akan terbentuk senyawa aromatik, cincin aromatik. Ya, seperti ini. Grafik energi menunjukkan mengapa benzen mengalami reaksi substitusi bukan adisi. Kemudian pada reaksi benzen itu yang pertama adalah reaksi halogenasi. Ya, halogenasi ya. Mereaksikan benzen dengan brom atau Br2 atau klor atau Cl2 dengan katalisator besi yaitu Fe3. Halida akan menghasilkan halobenzen. Nah, di sini terjadi reaksi brominasi ya, kalau direaksikan dengan Br. Nah, kalau reaksi langsungnya seperti ini, senyawa benzen ketika disubstitusi atau direaksikan dengan Br2 ya, dengan katalis FeBr3 yang hangat ya, maka akan terbentuk ya di sini benzen akan menyerang Br positif ya, sehingga akan menggantikan atom H, sehingga Br ini terikat pada cincin aromatis pada suatu senyawa benzen. Kemudian atom H ya, atom H yang di benzen ini akan terlepas, akan terikat dengan atom Br negatif di situ, sehingga menjadi HBr di sini. Nah, di sini senyawa yang dihasilkan adalah bromobenzen. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, di sini terjadi ketika direaksikan dengan katalis Br, maka di sini terbentuk dipol positif untuk Br yang satu, kemudian yang satunya lagi lebih dipol negatif. Nah, untuk senyawa benzen ini akan menyerang pada dipol positif, ya, sehingga akan membentuk seperti ini elektrofil dari suatu benzen. Ya, nah ini apa namanya? Ketika Br ini diserang oleh senyawa benzen, maka akan muncul karbon
yang bermuatan positif, sehingga akan muncul suatu delokalisasi, ya, akan terjadi delokalisasi elektron B, sehingga dia akan terus beresonansi seperti ini. Ya, kemudian ya sigma kompleks dengan positif karbon, ya, di sini akan terjadi pelepasan, ya, di sini. Jadi akan terjadi pelepasan atom H, sehingga akan membentuk suatu senyawa aromatik, di mana di situ terbentuk adalah bromobenzen, ya. Di sini ada bromobenzen. Itu reaksi yang terjadi pada brominasi pada senyawa benzen. Kemudian diagram energi yang terjadi di sini seperti ini, ya. Nah, ini ketika direaksikan dengan Br2 ditambah dengan katalis, ya. Nah, maka akan terbentuk ini suatu intermediate, ya. Kemudian di sini ada katalis FeBr4, ya, dengan katalis. Kemudian produk yang terbentuk adalah menjadi di sini bromobenzen plus HBr, ya, ditambah FeBr3 dari katalisnya itu sendiri. Nah, energi yang dibutuhkan di situ sebesar negatif 10,8 kilokalori per mol. Ya, yang kedua adalah klorinasi dan iodinasi pada senyawa halogen, ya. Di sini klorinasi serupa dengan brominasi. Katalis yang digunakan adalah kalau klorinasi ini menggunakan AlCl3, ya. Nah, misalkan di sini ada senyawa benzen. Senyawa benzen di sini ada Cl, ya. Itu saja berarti di sini ada Cl negatif dan Cl positif dan Cl negatif di situ. Nah, di mana senyawa benzen ini akan menyerang elektrofil pada senyawa Cl positif, ya, seperti tadi, ya, sehingga akan terbentuk karbon positif. Nah, yang kemudian akan menjadi karena dia terjadi resonansi atau delokalisasi elektron B, sehingga akan melepaskan atom atom H, ya, sehingga akan membentuk suatu sisa reaksi yaitu HCl. Nah, di sini terjadi produk utama yang menjadi produk unggulan, ya. Nah, di sini adalah suatu klorobenzen, di mana terjadi reaksi substitusi antara benzen dengan senyawa Cl. Nah, itu yang klorinasi. Selanjutnya untuk iodinasi membutuhkan agen pengoksidasi asam seperti asam nitrat yang akan mengoksidasi iodin menjadi ion I+. Nah, di sini terbentuknya ion I+ di sini, ya. Nah, ion kompleks, ya, di situ, ya. Senyawa kompleks, sehingga di sini pada senyawa benzen, ya, dia akan menyerang senyawa I+ ini tadi, ya. Jadi senyawa benzen ini akan menyerang I+, ya, atau elektrofil positif di sini, sehingga akan terbentuk suatu iodobenzen, ya. Kemudian sisanya yaitu NO2, kemudian H2O. Kemudian nitrasi, ya. Yang tadi halogenasi yang pertama, yang kedua adalah reaksi nitrasi. Bila benzen direaksikan dengan asam nitrat pekat dengan asam sulfat pekat sebagai katalisator, akan terbentuk nitrobenzen, ya, akan terbentuk nitrobenzen. Nah, nitrasi di sini reaksi langsungnya, ya, di sini satu benzen kemudian direaksikan dengan HNO3, ya, asam nitrat pekat, ya, dengan asam sulfat pekat, ya. Ya, di sini panas, ya, akan terbentuk nitrobenzen plus H2O. Bagaimana mekanisme reaksinya? Nah, seperti ini. Ya, pada mekanisme reaksi pada pembentukan ion nitronium. Jadi NO2 elektrofil, ya, NO2 plus elektrofil sebagai elektrofil. Nah, di sini pembentukan tadi, ya, senyawa NO2 HNO3 plus H2SO4, ya, akan terbentuk NO2 pada senyawa benzen, nitrobenzen, ya, akan menghasilkan nitrobenzen plus H2O. Nah, di sini HNO3 direaksikan dengan H2SO4 akan terurai menjadi H3O, H2SO4 dan NO2+. Ya. H3O+, HSO4 negatif dan NO2 positif.
Kemudian dari H2SO4 akan terurai menjadi H+ dan HSO4 negatif. Ya. Kemudian di sini pada senyawa H+ itu akan reaksi terjadi pada HNO3 ya di situ. Sehingga akan membentuk perpindahan ya, delokalisasi, perpindahan elektron atau pelepasan senyawa, pelepasan suatu NO2 ya, senyawa NO2 ya, sehingga akan terpisah menjadi H2O di sini plus NO2 positif. Ya, kemudian H2O di sini ketika O di sini akan pada H di sini akan terikat ya, akan menyerang pada H positif sehingga menjadi H3O+. Ya. Itu untuk pembentukan ion nitronium pada NO2 positif atau sebagai elektrofilnya. Sehingga nanti pada senyawa benzen akan direaksikan pada senyawa elektrofil di sini, akan menyerang elektrofil. Ya, di sini HNO3 plus H2SO4 ya. Nah, di sini akan terbentuk NO2 positif plus HSO4 negatif dan plus H2O. Nah, di sini ada nitronium kation positif ya. Nah, di benzen ini akan menyerang senyawa NO2 positif situ, sehingga akan terbentuk prosesnya dari terjadi ya pi kompleks ya di sini, sehingga akan terbentuk reaksi substitusi seperti ini. Jadi di sini dearomatisasi, sehingga ketika terjadi penambahan, jadi terjadi pembentukan karbon positif ya di situ. Ya, sehingga di sini akan terjadi delokalisasi elektron pi, akan terjadi terus-menerus ya reaksi tersebut, yang bisa dikatakan sebagai reaksi resonansi. Nah, sehingga atom H di sini akan tertarik pada senyawa HSO4-nya tadi di sini. Ya, akan keluar ya, akan keluar sehingga akan terbentuk senyawa aromatis. Ya, jadi seperti ini. Jadi H+-nya ini, H-nya di sini tadi dia keluar sehingga akan terbentuk senyawa aromatis yang dimana sudah tersubstitusi oleh nitro ya, suatu NO2, sehingga akan terbentuk nitrobenzen ya, seperti itu. Itu mekanisme reaksi terjadi pada ya, reaksi nitrasi. Kemudian selanjutnya adalah sulfonasi. Ya, pada reaksi sulfonasi di sini yaitu mereaksikan benzen dengan asam sulfat ya, berasap ya, campuran H2SO4 pekat dengan gas SO3 jenuh akan menghasilkan asam benzen sulfonat. Ya, di sini senyawa benzen kemudian direaksikan dengan H2SO4 dengan katalis SO3 panas ya. Akan terbentuk ya asam benzen sulfonat plus H2O. Di sini. Mekanisme reaksi yang terjadi yaitu pembentukan SO3 dan H2SO4 akan terbentuk HSO3 positif di sini dan HSO4 negatif. Nah, pada senyawa benzen tentu saja dia akan menyerang pada senyawa elektrofil positif di sini. Ya. Sehingga akan terbentuk elektrofil pada senyawa benzen. Kemudian di sini akan terbentuk karbon positif juga ya. Dan sehingga akan terjadi delokalisasi elektron pi yang tentu saja akan terus berpindah-pindah ya di sini untuk karbon positifnya. Yang kemudian akhirnya adalah pelepasan pada pembentukan dearomatisasi ya, dengan melepaskan atom hidrogen ya positif, sehingga akan terbentuk senyawa aromatis di mana sudah terikat pada substitusi SO3H ya, atau senyawa asam benzen sulfonat. Kemudian alkilasi, reaksi alkilasi. Bila benzen direaksikan dengan suatu haloalkana ya, atau RH ya, dengan katalisator suatu asam Lewis, dalam reaksi ini adalah HLX3 ya, benzennya diubah menjadi alkil benzen. Reaksi ini disebut dengan reaksi alkil-Friedel-Crafts ya. Alkilasi berarti substitusi oleh suatu gus alkil. Nah, di sini pada senyawa alkilasi ya, ada benzen kemudian direaksikan dengan HCl
Satu alkana ya, alkana dengan halogen ya. Kemudian dengan menggunakan katalis AlCl3, maka akan terjadi pembentukan alkil benzen plus HCl. Ya, katalisator lain yang sering digunakan sebagai contoh FeX3, BF3 ya, dan HF. Ya. Reaksi alkilasi Friedel-Crafts juga mengikuti mekanisme substitusi elektrofil aromatik. Ya, langkah 1 pembentukan elektrofil yaitu pada senyawa alkil ya. Nah, di sini RCl alkilasi ya, haloalkana. Di sini ketika direaksikan dengan suatu katalis AlCl3 ya, reaksinya berlangsung secara cepat ya, sehingga akan terbentuk suatu elektrofil pada alkana. Kemudian pada AlCl4 di sini akan menjadi AlCl4 negatif. Pengikatan R positif pada cincin benzen. Nah, di sini benzen akan mengikat yaitu pada senyawa alkana positif atau R positif. Nah, reaksinya terjadi adalah lambat. Ya, di situ. Sehingga di sini terjadi delokalisasi elektron P di situ. Sehingga akan terbentuk pemindahan elektron P secara terus-menerus atau bisa dinamakan resonansi. Ya, langkah ketiga pelepasan proton untuk menghasilkan alkil benzen. Nah, di sini ada pelepasan pada senyawa atom H yang akan terikat pada AlCl4 di sini negatif. Jadi AlCl negatif ini akan melepas atau menyerang pada atom H yang ada di sini, sehingga akan terbentuk senyawa aromatis ya, dengan substitusi R atau alkana. Nah, kemudian akan menghasilkan sisa AlCl3 plus HCl. Contoh reaksi antara propil klorida dengan benzen dan menggunakan katalisator AlCl3 yang menghasilkan isopropil benzen. Itu alkilasi. Kemudian pada mekanisme reaksinya, langkah pertama dari alkilasi Friedel-Crafts ya adalah pembentukan carbocation ya. Jadi ini tadi pembentukan carbocation pada senyawa kloropropana ya, di sini senyawa kloropropana. Kemudian direaksikan dengan AlCl3 ya. Maka di sini akan terbentuk ya suatu propana plus ya, di sini ada plus AlCl4 negatif. Ya, di sini propana ini suatu carbocation ya. Nah, kemudian carbocationnya ya, karena di sini primer ya, maka akan terbentuk ya carbocation sekunder di situ. Sehingga akan menghasilkan propana positif ya di situ. Serangan oleh karbokasi elektrofil atau haloalkana terpolarisasi pada cincin benzen menyebabkan hilangnya sebuah proton dan menghasilkan alkil benzen. Serangan oleh karbokasi elektrofil atau haloalkana terpolarisasi pada cincin benzen menyebabkan hilangnya sebuah proton yaitu pada dan menghasilkan alkil benzen. Nah, ketika benzen menyerang suatu alkana ya, maka akan terbentuk delokalisasi elektron P ya, yaitu karena dia mengalami carbocation pada karbon positif ya, sehingga akan terjadi delokalisasi elektron P dan seterusnya ya. Jadi perpindahan elektron positif ya pada senyawa karbon di situ. Nah, sehingga di sini dalam perubahan susunan kembali carbocation sekunder memindahkan sebuah hibrida negatif ke karbon positif terdekat untuk menghasilkan kation tersier yang lebih stabil ya. Jadi di sini atom H ini ya akan melepaskan ya, dilepaskan sehingga menjadi H positif. Sehingga di sini terbentuklah senyawa benzen ya atau senyawa aromatis dengan dinamakan isopropil benzena ya, karena ada alkilat sekunder ya pada alkana tersebut ya, karbon sekunder ya, maka dinamakan isopropil benzen. Nah, di sini ada mekanisme perpindahan H ke karbon positif terdekat ya. Di sini terjadi karbokasi sekunder, karbokasi tersier yang lebih stabil di situ. Kemudian haloalkana primer yang terpolarisasi dapat mengadakan perubahan susunan serupa untuk menghasilkan carbocation sekunder atau tersier. Nah, di sini contohnya adalah satu kloropropana tadi ya, terpolarisasi
kemudian akan terjadi pembentukan isopropil cation, ya, kation, ya, atau kation sekunder di situ. Nah, kemudian pada senyawa benzen di sini ketika direaksi dengan 1 kloropropana, maka produk yang dihasilkan adalah ini, ya, isopropil benzen dan sedikit senyawa propil benzen, ya, yaitu ya. Selanjutnya adalah asilasi. Reaksi substitusi ke dalam cincin benzen adalah gugus asil, bukan alkil, ya. Reaksi ini juga disebut reaksi asilasi Friedel-Crafts. Reaksi asilasi ini tidak berlangsung dengan cara karbokasi dan tidak ada perubahan susunan. Ya, di sini direaksikan dengan gugus asil, ya, bukan alkil, ya. Jadi asil, ya, asil klorida, ya. Nah, sehingga akan ketika direaksikan dengan katalis AlCl3, maka akan menghasilkan suatu asil benzena plus HCl. Ya, reaksi asilasi ini tidak berlangsung dengan cara karbokasi dan tidak ada perubahan susunan. Dengan menggabungkan reaksi asilasi dengan suatu reaksi yang mereduksi gugus karbonil atau C ikatan rangkap O, ya, menjadi CH2, seorang ahli kimia dapat mensintesa sebuah N-alkylbenzen tanpa takut ada perubahan susunan bentuk. Misalnya N-propil benzen dapat dibuat dengan reaksi bertingkat berikut ini. Ya, di sini senyawa benzen, ya. Senyawa benzen direaksikan dengan suatu senyawa asil klorida, ya, suatu substrat, ya. Kemudian ya akan terbentuk propil keton plus HCl, ya. Jadi yang kemudian direduksi zat pereduksi panas sehingga akan menghasilkan suatu N-propil benzena. Ya, itu untuk reaksi dari asilasi, ya. Nah, sehingga dapat diringkas reaksi substitusi aromatik elektrofil dari benzen. Yang pertama halogenasi. Ketika direaksikan dengan X2, maka akan menghasilkan benzen dengan substitusi senyawa halogen. Kemudian nitrasi, di sini ada NO2, kemudian sulfonasi SO3H, kemudian alkilasi. Di sini ada suatu alkana, kemudian asilasi. Di sini adalah suatu asil, ya, plus HCl. Ya, itu reaksi yang terjadi pada benzen, ya, reaksi substitusi aromatik elektrofil dari benzen. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kegunaan benzen dan derivatnya. Ya, kegunaan benzen dan derivatnya. Benzen terutama digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senyawa turunannya, misalkan stirena, kumena, dan sikloheksana pada industri petrokimia. Selain itu, benzen digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen, misalnya APS, alkyl benzen sulfonat, untuk bahan bakar dan pelarut dalam jumlah yang sedikit. Alkyl benzen diperoleh menurut sintesis Friedel-Crafts, ya, seperti ini. Toluena digunakan untuk bahan peledak, ya, seperti ini, ya. Kemudian halogen benzen digunakan dalam industri cat, pembuatan zat lain, dan pembuatan insektisida atau DDT. Ya, di sini klorobenzen, ya. Kemudian nitrobenzen diperoleh dengan nitrasi, ya. Nitrobenzen digunakan untuk pembuatan anilin dan juga bahan peledak atau TNT, ya, di sini 2,4,6 trinitrotoluen. Kemudian asam benzen sulfonat diperoleh dengan reaksikan benzen dengan asam sulfonasi, ya. Kemudian asam benzen sulfonat itu digunakan untuk membuat zat-zat karena mudah larut dalam air dan pembuatan obat-obat sulfa. Kemudian asam benzen sulfonat yang terkenal adalah sakarin, ya. Kemudian anilin, ya, diperoleh dengan mereduksi nitro benzen atau dari halogen benzen. Ya, ini ya, contoh senyawa reaksinya. Kemudian fenol dibuat dengan memanaskan asam benzen sulfonat dalam alkali atau memanaskan halogen benzen dalam alkali, dan seterusnya. Kemudian fenol digunakan untuk disinfektan, yaitu larutan fenol dalam air disebut karbol, untuk membuat obat-obatan, bahan peledak, dan plastik. Saya kira itu untuk materi tentang reaksi benzen dan kegunaan dan derivatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.